Mau ketemu yasinan, bid'ah. Mau ketemu maulidan, bid'ah. Mau ketemu haulan, bid'ah. Akhirnya pakai komunikasi yang tidak bid'ah. Apa dia? Grup WhatsApp. Kelahi di grup. Kebaikan kita hilangkan, kebaikan orang ingat, buruk orang hilangkan, buruk kita ingat. Begitu prinsipnya. Boleh untuk update status yang ini. Kebaikan orang ingat, kebaikan kita hilangkan, kejelekan orang hilangkan, kejelekan kita ingat. Jangan ingat zikir kita, jangan ingat pahala kita, jangan ingat amal kita. Itu yang ngomong gitu kan Ustadz Somad. Ustadz kan selalu mengingat ceramah-ceramah Ustadz. Saya nggak pernah. Saya menganggap semua ceramah-ceramah saya ini sudah nggak ada lagi pahalanya. Diambil oleh ujub, diambil oleh riya, diambil oleh sum'ah, diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Udah nggak ada lagi pahala ceramah saya. Lalu Ustadz masuk surga, bekal Ustadz apa? Doa Ustadz Zulkifli M. Ali, doa Ustadz Abdul Syukur, doa Sayyidi Ammar Azmi Al-Jilani Al-Hasani. Doa para alim ulama, guru-guru kita inilah yang menyertai keberkahan kita ini insyaallah. Maka jangan sampai durhaka kepada guru. Orang yang sudah meninggal kita bangkit-bangkit, maka sebut yang baik-baik. Kalau ada orang yang kita dengar mengucapkan yang tidak baik, langsung kita bilang astaghfirullahalazim. Langsung siap? Dari bunyinya enggak siap. Yang kelima, kita jaga warisannya. Warisannya dalam bentuk fisik. Mana warisannya dalam bentuk fisik? Nih, Azikra. Azikra Gunung Sindur. Masjidnya, lembaga pendidikannya, sekolahnya, jaga. Yang bentuk fisik, yang kelihatan. Tapi ada yang tidak dalam bentuk fisik. Wah, ini kita jaga. Di antaranya sunnah yang 7. Cara ngingat sunnah yang 7 itu mudah. Diawali pertama dari tahajud. Setelah tahajud, tadabbur. Ingat aja, habis tahajud nunggu azan subuh kan, tadabbur. Habis tadabbur, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, sodakoh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kan disuruh bersodakoh. Habis itu kemudian sholat duha. Habis sholat duha kemudian pasti wudhu terjaga. Wudhu terjaga. Habis wudhu terjaga tapi tetap merasa diri berdosa, maka memperbanyak istighfar. Mudah ngingatnya kan? Coba ulang lagi. Diawali dari malam. Pertama tahajud. Kalau sudah tahajud, sementara tadabur. Habis tadabur, masa tidur, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, datang orang bawa kain celengan, sodakoh. Kalau dulu kain celengan, kalau sekarang enggak, langsung kiris. Nah, 30.000. Oh besar itu Pak Ustaz, 30.000. 1.000 sehari. 1.000 sehari. Itu duit 1.000 berserak-serak di motor, di mobil banyak. Ambil 1.030, masukkan 30.000. Kecil aja, sodakoh. Habis sodakoh, sholat duha. Habis sholat duha, beristighfar. Merasa kita diri banyak silap, banyak salah, banyak dosa, beristighfar. Jadi yang 7 ini kita contreng setiap hari. Sudah. Tapi contrengnya itu diamalkan dulu baru contreng. Ini kadang Gen Z ini karena semangat contreng. Pas ditanya, sudah, semangatnya dulu Ustaz. Yang penting semangat Pak Ustaz. Khawatirnya nanti pas di akhirat dicontreng malaikat padahal belum masuk surga. Pas ditanya, ini udah masuk? Udah, rupanya enggak masuk. Kita amal dulu, udah masuk dulu baru gitu. Gimana? Siap? Takbir. Nah, ini kita jaga ini. Yang bentuk fisiknya kita jaga, yang non fisiknya juga kita jaga. Kajian rutin bulanan tetap di ahad pertama ya Ustaz Syukur. Ahad pertama tetap datang.
tetap datang. Ustaz Abdul Somad ada jadwalnya, insya Allah. Nanti tergantung Ustaz Syukur dan Az-Zikra di ahad pertama yang mana nanti Ustaz Somad. Kalau perlu nanti pas kalender 2025, itu nanti ada ahad pertama Januari Ustaz Zulkifli M. Ali. Ahad kedua, Ustaz Zulkifli dia bukan Januari, dia di Desember karena dia akhir zaman. Di Desember. Nah, itu. Nanti Ustaz Adi Hidayat, Buya Yahya, Ustaz Taki Malik, Ustaz Hanan At-Taki, A.A. Gim. Jadi ketika orang melihat kalender setahun itu langsung ketahuan jadwal. Datang, kita meriahkan lagi, kita semarakkan, kita bangkitkan semangat itu lagi, insya Allah. Takbir! Takbirnya orang puasa memang gitu. Tapi jangan lupa, takbirnya orang puasa inilah yang membuat Indonesia ini merdeka. Betul? Itu 17 Agustus itu Ramadan. Orang lapar yang menggerek bendera itu. Orang lapar yang menyanyikan bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya. Orang lapar yang memproklamirkan Indonesia ini. Maka yang menjaga Indonesia ini orang lapar. Doa orang lapar inilah maka Indonesia ini tidak bubar sampai sekarang. Jangan dibubarkan oleh orang kenyang. Kenyang dengan duit haram. Ustaz Somad ini marah kenapa? Jangan-jangan marah karena nggak dapat aja nih. Nah, itu dia. Yang keenam ini kita jaga ukhuwah. Nampaknya 4 ustadz, Uzma, Uwas, Ustadz Syukur, Ustadz Ammar, Ustadz Abdul Syukur, Uwas juga. Kalau antum mau melihat 2 Uwas bersanding hanya di Az-Zikra. Tapi kalau kita 4 itu sebenarnya adalah kalau kita lihat ustaz-ustaz itu kita duduk, itu maka saya suka duduk dengan ustaz-ustaz. Saya satu majelis dengan Buya Yahya, saya satu majelis dengan Ustaz Hanan, saya satu majelis dengan Ustaz Taki Malik, saya satu majelis dengan A.A. Gim. Kenapa? Karena jamaahnya kita ketika ngelihat, oh ternyata ustaz kami. Sehingga kalau ada orang mau memicu, mau memecah belah, mau memercikkan permusuhan, nggak mempan. Katanya Ustaz Somad dengan Ustaz Abdul Syukur, ini foto mereka. Katanya Ustaz Somad dengan Uzma, ini foto mereka. Ini yang terakhir loh. Kemarin kami lihat di Az-Zikra. Nah, jadi jaga persatuan kita. Kenapa? Filosofi sob-solab. Qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kenapa? Karena kalau ada celah masuk jangan ada setan di antara kita. Kalau sampai kita kasih celah setan, dia akan berbisik ke sana, berbisik kemari. Maka kalau ada apa-apa tabayun. Yang merusak kita ini sekarang apa? Grup WhatsApp. Kelahi di grup WhatsApp. Pagi-pagi saya keluar rumah ada kucing kelahi. Dari dalam rumah itu saya dengar kucing itu sepertinya sudah berdarah-darah di luar. Pas saya keluar ternyata nggak ada apa-apa. Ributnya di WhatsApp. Saya sering ketemu sama orang yang ribut di WhatsApp. Pas diajak ketemu, apa kabar? Ribut. Maka saya kalau ada apa-apa ajak ngopi bareng. Tapi jangan siang-siang begini. Ajak. Grup WhatsApp katanya ribut, ayo kita ngopi siang ini. Jangan ngopi, ajak dia ketemu di mana. Saya udah praktekkan jurus ini, ngejek di FB. Dulu orang kalau duduk di rumah aman, tentram, adem, ayem, tenang. Sekarang duduk di rumah, di dalam kamar, pagar dikunci, rumah dikunci, kamar dikunci, tetap di komen orang. Di mana? TikTok. Di mana? Twitter. Di mana? Pusing kepala kita. Makanya orang-orang begini kita ada duduk bareng, ngopi, ngobrol perkara iman. Duduk bareng. Saya sudah praktekkan ini. Jangan ribut di grup WhatsApp. Yang ribut-ribut itu temui, ajak dia. Cuman masalahnya kadang yang ribut ini pakai fake account. Gak jantan, bencong. Coba kalau akun yang asli, datang, jumpa, ajak dia, DM, telepon, kasih nomor.
Saudara yang dimuliakan Allah. Kalau Ustaz Somad itu ngomong DM, saya selalu message dia kok nggak dibalas. Saya nggak tahu passwordnya. Admin semua itu yang ngatur. Jangan tersinggung. Saya tidak tahu menahu itu. Saudara yang dimuliakan Allah. Di zaman canggihnya teknologi komunikasi, tapi manusia justru tidak berkomunikasi. Ada apa dengan kita? Dulu orang ketemunya kapan? Wirid Yasin, Yasinan, tahlilan, maulidan, halal bihalal. Sekarang semua sarana komunikasi ini jadi bid'ah. Mau ketemu Yasinan, bid'ah. Mau ketemu maulidan, bid'ah. Mau ketemu haulan, bid'ah. Akhirnya pakai komunikasi yang tidak bid'ah. Apa dia? Grup WhatsApp. Kelahi di grup. Coba kalau ketemunya pas tahlilan. Mana mungkin bid'ah? Mana mungkin ngamuk? Mana mungkin kelahi? Orang acaranya baca Quran kok. Mana mungkin kelahi? Pasti kita bisa ketemu. Tanya, kemarin katanya ada orang yang ngomong, kamu ngomong tentang saya. Apa betul? Enggak ada. Kita bisa klarifikasi. Ketemu. Sekarang kita udah nggak ketemu lagi. Orang nggak bisa adu domba saya dengan Ustadz Zulkifli, M. Ali, Usma. Mana bisa ketemu? Buya, iyo patang adu orang mengecek. Itu bahasa kami lah. Nggak bisa. Kenapa? Karena komunikasi kita baik, maka sambung silaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Jadi yang bisa datang sebulan sekali datang, gak bisa datang sebulan sekali acara haul, setahun sekali, gak bisa datang setahun sekali, mati aja lah. Yang gak bisa datang 1000 sehari. Ini sengaja saya. Tolong share dalam bentuk PDF-nya di grup-grup WhatsApp, cetak, tempel di papan pengumuman masjid masing-masing. Kalau kita memang sayang dengan almarhum, sayang dengan Az-Zikra, sayang dengan warisannya, sayang dengan masjidnya, sayang dengan programnya, sayang dengan zikirnya, buat cabang-cabangnya. Gen Z Masjid, Gen Z 77 Masjid Al-Ikhlas, Gen Z 77. Nanti pas acara bulanan datang kemari dengan kelompok Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z. Gen Z itu kan Pak Ustadz generasi Z. Udah ini kok keriput semua. Muda itu bukan usia, muda itu rasa. Walaupun masih muda, kalau rasanya udah tua, saya ini masih muda, tapi rasa saya muda. Rasa kita nih, rasa di dalam hati kita. Yang tua-tua, kalau saya sebut Gen Z, yang tua-tua jangan tersinggung. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Yang saya lihat adalah hanya sekelompok anak muda yang terjebak di tubuh yang rapuh. Kalian adalah anak-anak muda, bapak-bapak. Engkong-engkong, kalian muda semua. Kalian muda. Kalau ada yang sholat berjamaah ke masjid, anak muda, walaupun jenggotnya udah putih semua. Tapi anak muda yang nggak sholat ke masjid, tua bangka, nggak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Begitu standarnya, bukan masalah umur. Kalau cerita umur, saya ini udah tua. Tapi kalau rasa, masih muda. Usma lebih muda dari saya. Ustaz Syukur apalagi. Syekh Ammar jangan tanya lagi. Semangatnya luar biasa. Yang terakhir, yang ketujuh, kita tidak pernah berpisah. Almarhum Ustaz Arifin Ilham di alam barzah, saya di alam dunia hidup. Di alam ruh hidup, di alam rahim hidup, di alam dunia hidup, di alam barzah hidup, di alam kubur hidup, di alam akhirat hidup. Kita tidak pernah mati. Kapan kita mati? Yang mati itu siapa? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Yang mati itu orang yang enggak berzikir, itu yang mati. Selama dia hidup, dia tidak pernah berzikir, dia tidak pernah mati. Hidup terus. Allah, 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ustaz waktu naik motor itu kencang,
Apa yang Ustadz pikirkan? Nggak ada, tetap zikir. Allah, 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 Allah. Makin kencang zikirnya.